Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Shalom. Shalom. Semangat lagi gereja Tiberias Indonesia. Ada Shalom Tiberias. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur bersama-sama di hari pertama di bulan yang baru ini. Kita mengucap syukur kita boleh berkumpul, kita memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita seperti biasa ada beberapa protokol kesehatan selalu kami informasikan. Kami informasikan bagi jemaat Tuhan selalu menggunakan masker saat jalan ibadah dan selalu menjaga kebersihan ruangan ibadah. Demikian beberapa protokol kesehatan yang harus sama-sama kita taati untuk kenyamanan bersama kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucap syukur, kita mau tinggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus kesempatan pada pagi hari indah ini. Kami kembali boleh berkumpul para umat Tuhan di tempat ini yang juga ada di rumah. Kami yakin dan percaya saat namamu disenangkan, dimuliakan, diagungkan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Pulang dari tempat ini kami bawa damai, berkat, sukacita yang baru. Yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga kami. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, kedua orang tua, pekerjaan kami, studi kami. Satu hal kami percaya, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Berjanji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang tanpa syarat dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini. Juga setiap umat Tuhan yang berada di rumah, dimanapun berada. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau. Roh Kudus-Mu lawat setiap hati kami. Biar Roh Kudus-Mu bekerja bebas-bebasnya menjamah setiap hati kami. Kau juga sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan layakan setiap kami. Kami raih kuasa Tuhan, kami raih mujizat Tuhan dalam janji firman-Mu. Kami yang punya minyak anggur kami tidak akan pernah dirusak. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati pakai luar biasa memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Galikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus. Juga hamba Bapak Pendeta Jeffrey Adolfwani, Tuhan Yesus berkati seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan ibadah kami, awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Umat Tuhan siap memuji menyembah Yesus, kita mau katakan amin. Amin. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kami tinggikan Tuhan, kami sembah, kami puji Engkau Raja mulia Yesus. Datang bawa kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama Tiberias kami puja Engkau. Yesus kami puja, ku sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah. Kami memuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Mari sekali lagi katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan sama-sama Tiberias dengan iman angkat tangan kita. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami datang, kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Ayolah kudus pun sama setiap hati kami itu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yuk sama-sama Tiberias kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran pada pagi hari ini. Sembah dan puji Dia. Hey. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan. Mari lebih lagi gereja Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Thank you Jesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sekali lagi kita mau sembah Dia. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Raja kami Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Hari setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah, kita sembah Yesus. Mari penuhi tahtanya dengan pujian penyembahan-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Glory, glory bagi-Mu, glory, glory bagi-Mu, glory, glory bagi-Mu. Haleluya.
kepadamu. Kau yang layak terima pujian, hormat, syukur. Mari setiap pribadi yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah, naikkan doamu untuk Tuhan. Dia layak terima agungan saudara dan terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi jemaat Tuhan saja Tiberias, dengan imanmu sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi amin, haleluya. Sembah dan puji sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Katakan Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami yang hidup. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi gereja Tuhan, katakan dengan iman kita buat Tuhan Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Yesus. Engkaulah Tuhan, Raja kami yang hidup. Kami terheran-heran atas perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu. Kami mau bersukacita lebih dalam lagi meninggikan, memuliakan nama-Mu. Biar segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa mengucap syukur. Umat Tuhan Tiberias yang berkati, sama kita katakan amin. Amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus pagi hari. Mari bersama-sama kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami hampiri tahta-Mu dengan pujian, dengan syukur kami bersama-sama. Kami mau nyatakan ku tak pandang dari gereja mana, sama-sama engkau yang percaya, yang bersyukur. Kita katakan sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama lebih dahsyat. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Engkau yang di rumah sama-sama katakan, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Di cinta keluarga lah, di cinta keluarga lah. Kami bersatu di tempat ini, bersyukur karena Tuhan yang bersatukan.
hatimu seperti hatiku. Come on. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Engkau luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami rasakan kebaikan-Mu. Di awal bulan ini dengan pujian kami sanjung Engkau. Oh Tuhan, wow. Biar musik menyembah Tuhan pagi hari ini. Engkau yang percaya Tuhan telah selamatkan, mari datang lebih lagi mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bantu. Di dalam Yesus. Sama-sama. Oh haleluya. Ku cinta keluarga lah, 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 ku cinta keluarga lah. Yang betul-betul bersuka cita pagi hari kita berikanlah tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama saudara, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi mengenal Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Sama-sama kita yang rindu, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau dengar ya Tuhan setiap seruan, setiap penyembahan kami. Kau lihat setiap isi hati ini Tuhan yang betul-betul mengasihi-Mu, merindukan Engkau ya Tuhan. Karena perbuatan-Mu sungguh dahsyat, sungguh ajaib, perlindungan-Mu Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Ini hati kami yang percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang mengasihi setiap kami. Untuk itu ya Bapa, kami respon kebaikan-Mu dengan lebih lagi Tuhan, rindu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu ya Bapa, kami berdoa lewat pemberitaan firman Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami boleh lebih lagi mengerti apa perintah-Mu Tuhan, kerinduan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya, kami agungkan Engkau Tuhan dalam pujian pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Sebab kami percaya Tuhan, pagi ini adalah pagi yang luar biasa, sebab Tuhan berkuasa dalam ibadah kami yang pertama. Dalam nama Yesus kami angkat kedua tangan ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami buka hati ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama katakan, kami
Kami sanjung Allah kami yang agung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau, amin, Imam besar agung. Ku sanjung Kau Allah yang lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang. Katakan menyembah Tuhan. Kami berseru pagi hari ini Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, ku sanjung Tuhan, ku sanjung, amin, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung setiap kami Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang. Katakan menyembah Tuhan, Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Kita berikanlah tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita saudara. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau, amin, Imam besar agung. Ku sanjung, oh, Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang. Mari buka hatimu saudara, kau yang di rumah, sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Oh Tuhan, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Allah kami yang agung, Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh Tuhan, dan ku datang. Mari saudara yang percaya, yang siap terima kebaikan Tuhan, bersama-sama pagi hari ini katakan, ku sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau. Bapa kami yang baik, lihat hati ini Tuhan, lihat perbuatan ini Tuhan Yesus. Kami respon kebaikan-Mu dengan puji. Kau lebih dari yang lain. Mari tetap jemaat Tuhan, pagi hari kami datang ya Bapa, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Bersama-sama Tiberius, satu suara sepakat percaya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Amin ya Tuhan. Kami percaya ada kekuatan-Mu menguatkan setiap kami lewat puji. Ada kuasa dalam puji. Kami datang, oh, dan ku datang. Bawa hatimu sama Tuhan. Pagi hari ini sembah Dia saudara. Tiberius, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Sang Raja. Sanjung Kau di tempat ini. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tidara Indonesia, Bapak Gembala Pendeta Dr. Yesaya Parica dan juga Ibu Gembala Bu Pendeta Damian Pariaci boleh bersama-sama memimpin setiap kami dalam pemberitaan firman Tuhan.
pagi hari ini. Haleluya. Mari saudara percaya dari yang lain. Oh Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Mari kita berdoa. Badi melawan perintahmu, Engkau yang kirim malaikat menjemput hamba ke surga. Di besar disambut Rasul Petrus, amat tersungkur di tanah. Engkau berkata, Barzilat, kau belum saja mati, namamu istimewa surga. Kamu kembali membangun gereja yang besar, yang kuasa hati antara kamu, gereja yang Allahmu tidak bisa mengalahkan, dan kamu nyerukan untuk ke surga orang harus suci pikirannya, berkatanya, dan segala perbuatannya. Perintahmu nyerukan pada jemaat harus hidup yang kudus untuk bisa ke surga. Maka saya juga online ke rumah-rumah, biar setiap rumah tangga mengikuti asuhan Tuhan, menterkan mereka warga surga, agar menjadi warga surga, masuk kerajaan surga, dan waktu di bumi, agar mereka bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Kami doa, ya mereka yang hadir hari ini, mereka termeterai sebagai warga surga. Demikian juga setiap rumah tangga yang orang dengan asal ini, menteraikan mereka catat sebagai warga surga, agar mereka menjadi warga surga, agar dipergunakan masuk kerajaan surga. Yang waktu dimui, kami tolak segala kutuk sakit, kutuk penderitaan, agar mereka tidak sakit, tidak kena virus corona, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkawal di meja operasi. Kami doa mereka diberkati, jadi warga surga. Kami doa agar mereka dipergunakan, agar mereka sepanjang masa akan masuk kerajaan surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah saya pernah minta pencarian kepada Tuhan Yesus, sudah 30 tahun lebih melayani. Tuhan mengatakan apa? Katakan, datang pada saya dengan maksud tahu dulu. Lihat pasti yang kerjakan, maksudnya bermaksud tahu dulu. Darah semua. Lihat ini kerja untuk kamu. Jadi Tuhan nebus kita itu bukan untuk saya saja, tapi itu untuk umat manusia. Dengan dimahkotai dulu, Anda menjadi anak kerajaan surga. Suatu bisa doa lagi, Tuhan apa belum jelas, apa boleh pensul, apa tanya lagi, yang jelas, gak boleh tanya lagi. Maka saya tanya lagi, Tuhan, apa tanya lagi, tidak berani tanya lagi, sekali lagi Tuhan. Maka Tuhan penglihatan, Tuhan disalibkan, diturunkan salib, dimakamkan. Artinya apa? Punya hati saya sampai mati melani. Bahkan suatu hari itu saya itu punya gereja Singapura maju. Terus saya datang penuh sesak. Bahkan ada orang yang kaya raya tobat, bantu depreso. Orang yang buka pintu saja, ya, orang-orang tobat. Karena ibu orang merasa dekat, maka dia yang buka pintu aja saksi 1.200 orang Padang yang tobat ini. Akhirnya ditipu orang orang pendeta titip besok, minta dia urus. Ya mungkin tahu ada orang kaya tobat, minta dia urus, saya serahkan. Akhirnya saya ditipu, dia izinnya pakai nama dia. Ada yang urus saya, kan nama dia tapi kan yang punya orang tahu saya yang punya. Tapi diperpanjang dia namanya. Katanya saya utang banyak nggak boleh datang.
Jadi selesai ini wanita nggak minta-minta, tapi banyak orang finance saya. Katanya saya utang-utang, so nggak boleh datang ke Singapura. Itu namanya bucing istilah orang saya. So saya tidak pernah minta uang, so saya sama ibu pernah ketemu orang kaya lah itu. Kamarnya penuh, uang baru suruh ngambil, saya nggak mau. Yang terpaksa ngambil kan dipaksa. Tapi ya saya tidak pernah. Saya waktu mulai gereja, saya doa Tuhan, Mbak Haram minta-minta, Mbak tidak bisa kolektor. Tuhan perintahkan apa? Untuk semua gereja berkembang. Jadi kalau kolektor gereja untuk berkembang, saya tiba sehingga boleh minta-minta atau minta-minta perpuluhan dan sebagainya. Saya larang. Saya percaya selalu Tuhan melayani Tuhan. Namanya pakai Tuhan. Tuhan akan atur sangat indah. Maka saya suatu tadi juga nggak bertanya, tapi merasa saya di Singapura gerejanya maju. Saya pikir saya melayani di Singapura saja. Karena makanan enak, ya makanan sangat cocok dengan makanan suasana damai. Untuk alasan saya melayani di Singapura, maka saya pikir saya yang Singapura, jangan ke gereja Singapura. Tidak tahu karena gereja ditipu pakai orang. Akhirnya saya dengar saya bilang utang banyak. Jadi ada orang yang fitnah Anda. Jadi kalau Anda dengar saya utang banyak nggak betul, susah dikasih aja nggak musuh. Maka orang ini kan ada orang tobat, so ibu orang maka kaya raya, so kaya raya, so. Karena ya mungkin ya apa kehendak Tuhan, saya nggak bisa masuk Singapura, so Tuhan kata meninggalkan utang. Jadi kalau saya sama kalau Anda dengar saya utang itu banyak orang fitnah saya, so. Ada lagi pendeta lain yang mesti keluar, so. Karena saya utang 100 M. Grup akawan 100 M, dia minta sumbangan untuk bayar utang Bapak Rasi pada saya. Jadi Anda harus tahu, saya pernah di finance yang nggak perlu utang-utang. Saya nggak utang-utang, so. Dikasih aja haram. Saya dikasih uang haram, so. Saya bilang pada Tuhan. Maka Tuhan, saya orang jujur. Di Jakarta, dikatakan saya diutang sama akuan 100 M. Maka orang itu minta sumbangan untuk bayar utang saya sendiri. Maaf, so kalau Anda dengar saya utang itu nggak betul. Orang itu, ya mudah-mudahan dia pasti suatu hari Tuhan ceritakan. Karena bina pendeta, saya kan pendeta di persatuan. Kalau nggak diancam ke neraka, so. Kalau saya nggak pernah dibawa malaikat ke neraka. Bila Yesus bilang itu, ikut Yesus di neraka, so. Saya terpaksa pendetakan apa? Kalau nggak jadi gembala, nggak jembita, saya masuk neraka. Sehingga saya gembala yang di persatuan. Kenapa? Saya dulu baca kitab, saya nggak mau pelayanan. Jadi saya di persatuan. Kenapa? Karena saya ya tidak tahu arti pelayanan. Sekali lagi saya cuma merenungkan ke orang finance saya dikasih aja nggak mau, tuh. Ya, kalau Anda saya dengar orang saya utang banyak sekali, tidak betul, saya nggak pernah utang-utang. Gereja sekarang nggak ada utang-utang, tuh. Dulu memang pernah KPR gedung, tapi sekarang tidak ada gereja, tidak ada utang-utang, tuh. Maka kalau orang nuduh saya utang-utang atau utang-utang itu sama dengan dusta tangan setan, anak iblis. Maka sekali lagi, kalau Anda dengar saya dihina orang utang-utang, nggak betul, dikasih aja nggak mau, saya nggak pernah mau dipilih. Jadi saya dipilih Tuhan karena terpaksa, so. Saya nggak mau ke neraka karena saya sejak kecil saya bersama ibu berdoa, Tuhan kami tidak mau ke neraka, Tuhan ingin ke surga, Allah yang punya kerajaan surga. Saya doa bersama ibu doa. Akhirnya ibu datangi Tuhan Yesus.
Aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya surga. Demikian juga datang kepada saya, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Jadi akhirnya saya waktu Tuhan jumpai saya, akhirnya saya diundang surga semua. Udah nyatakan aku yang punya surga Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan nyatakan dulu, baru saya undang surga. Saya udah tahu kan waktu datang ke rumah saya tahu Yesus, maka waktu undang surga saya tahu itu Tuhan Yesus. Maka sekali lagi saya punya perintah Tuhan, maaf kalau saya nyinggung Anda, perintahkan Anda semua suci, Anda tidak boleh dusta, tidak boleh nipu. Tuhan katakan tidak boleh zina, tidak boleh cabul. Karena kalau Anda melanggar itu, Anda tidak bisa surga. Jadi baru jalan pintas ajaran yang bagaimana surga. Maka di sini dibaca kita di Yohanes 25-27. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan ajar pertama, Anda jangan dunawi untuk ke surga, nggak boleh dunawi. Maksudnya terlalu dunawi, karena ada saja orang terlalu dunawi. Yang kedua, Anda cari tanda-tanda, cari mujizat-mujizat. Jadi Tuhan mengatakan apa? Cari tanda-tanda. Yang dimaksud tanda-tanda, cari mujizat. Yang ketiga baru apa? Cari makanan yang kekal, yaitu perjalanan kudus. Jadi kita nggak berdunawi. Saya nggak dunawikan, dipilih Tuhan. Saya kasih uang nggak mau, saya serba haram. Maka Tuhan pilih saya. Pasti aku cari kamu seorang jujur. Baru kemudian mengatakan, saya seorang martir Yohanes nggak tanggung. Ketika Yesus, kamu orang bijaksana. Jadi pertama Tuhan akan memilih orang nggak dunawi ke gereja, orang cari uang Jangan kadang-kadang orang banyak orang cari uang Ada ya kalau cari uang jangan gereja, cari uang ya kerja duniawi itu. Kalau kita kerja itu untuk kerja Tuhan katakan kalau kita kerja itu untuk sebuah gereja maju, saya untuk gereja maju Tuhan. Jadi ya kita cukup maju, kita punya gedung banyak. Maka itulah Tuhan berkati, yaitu cukup maju karena sangat dunawi. Saya pun dia notar saya kalau gembala itu kelasnya seperti manajer itu, kasihnya kayak manajer, nggak boleh sampai berkuasa di gereja ngambil uang itu dosa. Maka saya tulis di akta sekarang, kalau gembala itu ya kasihnya tingkat manajer. Maaf, saya punya peraturan begitu. Sekali lagi, nggak dunawi Tuhan nggak bakal demikian. Supaya nggak dunawi kita baca di sini. Matius 19:16-21. Matius 19 ayat 16 sampai 21. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Orang itu berkata kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Demikian firman Tuhan. Jadi orang lain itu Tuhan mengatakan apa? Orang kaya jual segala milikmu untuk korban. Jadi orang lain ini bercari uang. Maka orang kaya yang lain Tuhan berkata apa? Yang penting pertama yaitu tahu peraturan gereja, peraturan Tuhan, hukum Tuhan. Misalkan Tuhan katakan kamu jangan bunuh, termasuk jangan fitnah, nipu. Yang kedua yang keras yaitu jangan zina. Alkitab terakhir orang nggak masuk juga itu orang yang free sex. Kalau Anda baca di Wahyu penutup Wahyu 22, orang free sex nggak bisa ke surga. Kemudian apa? Yang pertama tukang sihir, lalu free sex, kemudian orang sundal. Maka Tuhan mengatakan di kepada orang kaya, mau ikut Tuhan, kamu yaitu jangan berdosa, jangan salah. Dia bilang enggak dosa, tapi Tuhan mengatakan jual milikmu. Jadi orang yang kaya yang lari harus jual segala miliknya. Artinya apa? Korban harta dan nyawa. Masalah siapa orang mau korban harta nyawa itu? Siapa? Jadi masalah sulit orang mau korban harta nyawa. Tuhan sering garis bawahi orang yang korban harta nyawa. Orang martir pun korban harta nyawa. Kalau sama nggak bisa korban, saya nggak dipilih Tuhan. Kenapa? Seorang yang martir Yohanes, Tuhan martir. Waktu saya lihat neraka sekali, saya lihat di neraka. Di neraka orang tidak tobat, ya dia minta ampun. Maka saya berani doa, Tuhan hamba ke neraka, hamba tidak mau ke surga. Angkat mereka kesempatan hamba yang ke neraka. Maka saya pernah khotbah, zaman akhir kalau Tuhan datang, ada yang tertinggal, saya temani. Saya bilang, saya temani, saya temani yang saya tertinggal. Saya pernah minta begitu. Maka saya mulai mau korban untuk orang miskin. Hidup saya tuh, cita-citanya satu tuh, ingin tolong orang miskin, pengemis, anak-anak haram dan sebagainya. Jadi orang gak dunawi sebagai Tuhan, orang yang kaya yang lain, tapi dia dunawi, maka dia nggak bisa ikut Tuhan, makanya dia pergi. Maka Tuhan katakan, kalau orang nggak tahu, ya orang ada orang kaya nipu. Saya punya kenalan kaya raya, tapi dia nipu, nggak jujur. Kaya raya tapi nggak jujur. Ya bagian berkati Tuhan. Ada orang kaya raya atau nggak jujur, masih nipu dan sebagainya. Tapi juga ingin melayani. Dia orang lain itu hatinya penuh kasih dulu, tapi dia juga tuntut jujur dalam pekerjaannya, usahanya harus jujur. Maka orang harus cari yang mujad. Yang kedua, orang yang cari yang mujad diberi kerajaan surga. Maka pesta surga kita baca di sini orang jujur di Matius 8:5-13. Ini gambaran bagaimana orang cari mujad, percaya mujad, maka hadiahnya apa? Pesta di surga. Matius 8 ayat 5-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi.
dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus dulu belum wafat, waktu di Israel belum disalibkan, maka istilah di kerajaan surga, pesta di surga bersama Abraham, Ishak, Yakub. Jadi ada yang gambar orang cari mujizat, orang bersama mujizat punya hadiah ke surga. Kalau Anda perhatikan, orang yang bersama mujizat, imannya bersujud, hadiahnya apa? Tuhan mengatakan apa? Mengatakan kamu nanti pesta surga, makan minum bersama Abraham, Ishak, Yakub. Jadi kalau orang kritik mujizat itu pada nggak ada mujizat itu, karena renung hati itu orang yang bersama mujizat nanti pesta surga bersama Abraham, Ishak, Yakub. Tapi jangan baru nanti pestanya yang undang pesta Tuhan Yesus. Jadi berarti kalau orang nggak bersama mujizat dikatakan apa? Sedang anak kerajaan itu dilempar kegelapan, ada ketagih. Jadi Anda renungkan, Tuhan nyebut orang yang tidak bisa mujizat di tempat yang gelap, ada ketagih. Anda renungkan yang bisa mujizat orang namanya Kornelius, orang Romawi. Hadiahnya apa? Karena percaya Yesus katakan sepatah saja, hamba-Ku, maka artinya punya iman gede. Seakan nama diberi Tuhan, karena saya punya iman ke surga. Kenapa Tuhan pilih saya? Karena seorang yang punya iman sejak kecil, umur 50 tahun saya di surga, iman saya 50 tahun sudah tinggal di surga, iman saya. Otomatis janji orang mau iman gede harus berbuat yang baik. Jadi orang yang tidak bisa mujizat dikatakan dilempar ke dalam kegelapan. Kata Anda renung tadi bahwa ditutup bersama mujizat. Maka Tuhan katakan, kamu cari tanda-tanda, cari mujizat, agar Anda, hadiah Anda, pesta di surga. Maka Tuhan sangat keras, sedang anak kerajaan surga enggak bersama mujizat, ditaruh di kegelapan. Dengar gertak betapa mengerikan ada gertak di kegelapan. Orang enggak bersama mujizat, maka Anda renungkan tadi punya iman mujizat itu mampu imannya gede. Yang punya iman juga Tuhan yang punya kerajaan surga. Maka kita beri satu lagi, yaitu carilah hidup kekal. Jadi yang kita baca sedang di Yohanes 6 ayat 85. Yohanes 6 ayat 48 sampai 55. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikian firman Tuhan. Yohanes adalah murid yang paling dekat Tuhan tuh. Yang ayat tadi tuh di Injil enggak ada tuh. Ayat yang mengatakan terima tubuhku darahku kekal di surga, itu yang harus Yohanes. Di Injil enggak ada tuh. Maka saya punya iman, maka Tuhan saya kembalikan ayat ini. Bahkan saya berkali-kali lagi tuh murid yang bersama Yohanes. Roh martir yang mati untuk Tuhan, dibakar gak mati, Tuhan gak mati. Saya pun roh martir yang mau ke neraka, maka saya punya berikan martir Yohanes. Kenapa? Saya mau ke neraka untuk jemaat saya, maka saya diberi Tuhan kembali menyangkut. Jadi Alkitab yang menyangkut tekankan ada cuma Injil Yohanes, Injil lain nggak ada. Yohanes berkali-kali ditata ada mulai kita kerubium, belajar untuk megang ada menyangkut. Jadi di kitab Wahyu disebutkan ada mulai kerubium yang pegang menyangkut, karena untuk menghadap Tuhan, tunduk pada Tuhan. Jadi untuk menghadap Tuhan perlu 1000 anggur, puluhan ribu nyasong di mereka yang megang di Wahyu pasal 6. Kemudian apa? Juga di Mika ada juga untuk menyembah Tuhan perlu anggur. Jadi perintah Tuhan, saya punya perintah kembali saya punya anggur. Istilah Tuhan kuasa besar tiada dengan minyak itu. Bangkitkan bayi mati dari 25 lebih. Bangkit orang mati, orang buta pun pernah. Pak Mulia itu buta secara lahir. Khotbah ketika itu ada di Jogja, di gereja Pak Isa Sugianto, gedungnya besar. Maka ada seorang buta naik Pak Mulyadi, naik panggung, teriak-teriak apa? Saya ngelihat ketongat, saya ngeper ketika belum punya iman. Pak Mulyadi nanti saya udah yang lama, tapi dia berhasil pegang saya. Pak teriak apa? Saya ingin melihat. Ya, terpaksa saya 2 kali di depan ribuan orang. Ya, bersyukur saya bisa buka. Kamu lihat orang kaya, orang punya restoran, orang keluarga punya restoran gede, restoran internasional di Jogja. Untuk para turis saya pernah diundang makan di restorannya. Jadi sekali lagi bahwa kadang-kadang Tuhan perhatikan bahwa untuk dibuktikan diberi Tuhan bagi orang mati, bukan orang buta, saudara bagi orang mati, serta bukan orang buta, maka orang diberi Tuhan punya ciri. Kita mengatakan bagi orang mati, bukan orang buta, maka saudara buktikan bagi Tuhan. Orang beritahu bahwa saat diberi Tuhan ada buktinya, ada kuasa, karena perintah Tuhan untuk mengembalikan, membuktikan firman Tuhan penuh kuasa. Nanti sebelum perjuangan saya sampaikan nanti bahwa Yang Kudus sedang saya serahkan pada. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami menyambut Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini di Gading Nias, juga yang di live streaming. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Luar biasa dalam berkat kasih anugerah Tuhan, amin. Berapa banyak di tempat ini yang percaya masuk bulan yang baru, ada berkat Tuhan, ada kasih anugerah Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Saudara dan saya sehat sempurna, panjang umur, dipelihara Tuhan Yesus. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka saudara sedikit menyambung melanjutkan apa yang disampaikan Gembala Sidang pada pagi hari ini. Saudara, mari saudara dan saya bersama-sama kita yaitu di awal bulan ini. Mari saudara dan saya kita yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Karena saya percaya apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua bersama-sama saudara dan saya. Mari kita berjaga-jaga, mari saudara dan saya kita persiapkan hidup kita untuk suatu hari saudara dan saya kita boleh layak untuk
pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Saudara dan saya, selama kita ada waktu, selama kita masih punya kesempatan, mari saudara dan saya bersama-sama dengan keluargamu, keluargaku, kita hidup sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya orang anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, hidupnya pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Hidupnya pasti mengalami kasih kuasa mujizat Tuhan. Oleh karenanya, sama-sama saudara kita melihat beberapa ayat firman Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saudara, Yohanes 21, sama-sama kita buka firman Tuhan. Yohanes 21 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 14. Bersama-sama kita lihat firman Tuhan. Saudara yang di rumah, saudara yang di Gading Nias, yang bawa Alkitab langsung dibuka. Saudara yang lihat firman dari HP langsung diketik. Yohanes 21 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 14. Puji Tuhan. Sama-sama kita perhatikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sama-sama saudara, saya akan baca 11 sampai dengan 13. Nanti ayat 14 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah di sana sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik buat saudara dan saya. Demikian bunyi firman Allah. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14, Tiberias, bersama-sama kita baca 1, 2, ya. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Pagi hari ini saudara dan saya, hari ini kita pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini jadi kekuatan, bahkan jadi rema bagi setiap kita. Saya akan berbicara tentang yaitu keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan melalui perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Sekali lagi, yaitu saya percaya di mana orang-orang percaya berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti menghasilkan mujizat, pasti menghasilkan berkat, pasti menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Ya, kenapa saya katakan spektakuler saudara? Karena saudara nggak ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus itu hidupnya biasa-biasa. Pasti hidupnya diubahkan menjadi luar biasa. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Itulah Yesus yang kita sembah. Amin. Ya, termasuk saudara kalau saudara baca, ya saudara ada banyak begitu banyak mujizat keajaiban yang Yesus Tuhan kerjakan selama ia hidup, selama ia ada di bumi. Ya saudara, ada begitu banyak mujizat yang spektakuler. Spektakuler artinya yang menarik perhatian, yang mencolok mata, ya saudara, yang benar-benar memberi attention, memberi perhatian yang sangat luar biasa. Ya, kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena ada begitu banyak orang yang mengalami dalam kehidupannya, ada banyak contoh-contoh di firman Tuhan, bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari, ya dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini juga, ya mengalami kemustahilan, dia dikatakan gak mungkin sembuh, tidak akan berhasil, tidak akan diberkati. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus Tuhan, mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan saya doa biar pagi hari ini firman Tuhan mengubahkan hidup saudara dan saya. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah sia-sia, sebab Tuhan sediakan mujizat, Tuhan sediakan jawaban doa, Tuhan beri apa yang hari ini saudara dan saya perlukan, tersedia dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya saudara, kalau kita lihat Alkitab kita saudara, ada begitu banyak ya saudara mujizat-mujizat yang luar biasa. Mujizat perempuan yang pendarahan 12 tahun berjumpa dengan Tuhan Yesus, seketika itu juga ia sembuh. Ya, perwira yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Kapernaum, orang Roma. Ya, kita tahu bahwa zaman itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Roma, tapi kerendahan hatinya mengerjakan mujizat yang luar biasa. Hari ini mengajar juga kepada saudara dan saya, kita yang datang rendah hati kepada Tuhan,
saudara dan saya yang percaya dengan begitu rupa, begitu luar biasa. Ya, perhatikan perwira ini saudara, dia datang mohon mujizat, mohon kesembuhan dari Tuhan Yesus, bukan untuk dirinya, tapi untuk hambanya yang sedang sakit di rumah. Dan saudara, itu sebabnya saya katakan iman yang spektakuler, ya saudara, membawa keselamatan bagi saudara dan saya yang percaya. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan seperti yang sudah kita baca dan kita dengar hari ini saudara, bahwa murid-muridnya pun berjumpa dengan Tuhan Yesus ya ketika mereka mengalami yang namanya kekurangan, ketika mereka tidak mendapatkan ikan. Ya saudara, jadi kalau saudara ingat minggu lalu saya berbicara tentang Yesus menampakkan diri, dan hari ini juga Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya seperti yang tadi kita sudah baca. Apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri? Tidak lain tidak bukan ya saudara, yang terjadi adalah pasti nama Tuhan dipermuliakan, nama Allah ditinggikan. Dan ketika nama Tuhan ditinggikan, hidup saudara dan saya kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Maka saudara, pagi hari ini saudara, apa yang terjadi ya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ya, mereka tidak menangkap ikan sama sekali. Kenapa? Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, kenapa mereka pergi menangkap ikan? Bukannya mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang seharusnya mereka melayani jiwa-jiwa, yang seharusnya mereka mungkin menginjil. Setelah ini maksud saya, mereka bekerja, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Tapi saudara, ada masanya ketika Yesus tidak ada, artinya Yesus sudah bangkit, Yesus menampakkan diri beberapa kali, termasuk yang ini juga kepada murid-muridnya. Mereka mengalami yang namanya kehilangan sosok figur pemimpin. Makanya Petrus dan kawan-kawan mereka mau kembali lagi kepada profesi lamanya. Makanya mereka ada di pinggir pantai Danau Tiberias. Sama-sama bilang sama saya, di Tiberias. Amin. Di Tiberias ada mujizat Tuhan. Di Tiberias ada kehidupan bagi yang percaya. Kalau saudara punya iman, maka saudara dan saya kita percaya firman Tuhan ada kuasa memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, mereka tadinya mau kembali kepada profesi lama, mau jadi nelayan lagi. Ya saudara, dan mereka mau mengandalkan yaitu pengalaman mereka, kekuatan mereka sebagai nelayan yang bisa dibilang sudah bertahun-tahun profesional. Tapi hari ini kita lihat firman Tuhan mengajar saudara dan saya bahwa semua yang kita lakukan di luar Tuhan tidak ada hasilnya. Ya saudara, tanpa campur tangan Tuhan tidak ada hasilnya. Terbukti Petrus dan teman-temannya semalam-malaman cari ikan tidak dapat sama sekali. Sampai mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya berjumpa dengan Yesus pasti ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Bilang sama saya, pasti ada mujizat. Yes, saya mungkin tidak tahu apa yang saudara alami pada pagi hari ini, apa yang saudara sedang doakan, pergumulan, tantangan, persoalan. Tapi satu hal yang saya percaya, berjumpa dengan Yesus pasti ada mujizat. Haleluya. Itu sebabnya saudara mau catat firman Tuhan, silakan saudara, firman Tuhan saya beri judul khotbah singkat, Mujizat 153. Mujizat 153. Saudara mungkin bertanya, kenapa 153 Pak Pendeta? Apa maksudnya 153? Nanti kita akan sama-sama belajar saudara. Dan hari ini sama-sama kita akan lihat ya saudara, bahwa ini terjadi di pantai Danau Tiberias. Sekali lagi, pantai Danau Tiberias itu ada beberapa fakta saudara, bahwa pantai Danau Tiberias ini saudara nama-lamanya ya termasuk yaitu disebut juga Kineret, ya, Genesaret, Galilea, lalu Tiberias. Dan pantai Danau Tiberias saudara, Alkitab katakan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus banyak sekali mengadakan mujizat-mujizatnya di pantai Danau Tiberias. Ada begitu banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan di pantai Danau Tiberias. Berjalan di atas air. Petrus juga sudah berjalan di atas air, tapi karena bimbang dia tenggelam. Yesus membagi-bagikan 5 roti 2 ikan ya di daerah sekitar pantai Danau Tiberias. 5.000 orang makan sampai kenyang, bahkan sisa berapa bakul? 12 bakul. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya bersyukur saudara, itu semua 5.000 orang lebih, semuanya orang Israel.
Ya, kalau di situ di tengah-tengah 5.000 orang itu ada orang Manado, saudara. Waduh, saudara. Ya, bisa-bisa 12 bakul yang sisa itu rata semua. Karena kenapa? Dorang babungkus. Ya, saudara. Saya orang Manado juga, saudara. Jadi ya kira-kira tahu lah gitu, saudara. Biasanya kalau ada acara itu udah sedia plastik-plastik gitu, saudara. Ya, puji Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Alkitab katakan, saudara, ya di Danau Tiberias ada begitu banyak sekali mujizat dilakukan oleh Tuhan. Mujizat terjadi, angin ribut diredakan. Yesus mengusir setan, ya orang yang kerasukan dan lain-lain. Dan apa yang hari ini saudara dan saya kita boleh pelajari sama-sama, apa yang Tuhan mau nyatakan melalui mujizat 153 ekor ikan di Danau Tiberias. Nah, saudara, jadi 153 adalah jumlah dari ikan yang ditangkap oleh Simon Petrus dan rekan-rekannya. Apa yang Tuhan mau nyatakan? Yang pertama, mari sama-sama kita lihat, saudara. Firman Tuhan katakan, ketaatan kepada firman-Nya akan selalu menghasilkan keajaiban. Amin. Ya, sama-sama saudara dan saya bilang sama saya, keajaiban. Ya, keajaiban atau mujizat Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak masuk di dalam kadang-kadang logika atau teori manusia. Tapi itu saudara, ya saya mau sampaikan sekali lagi. Kalau masuk dalam teori, masuk dalam logika, ya itu bukan mujizat namanya. Tapi hari ini sekali lagi bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang percaya. Amin. Dia mengerjakan ya apa yang hari ini saudara dan saya kita di luar pikiran kita. Kalau saudara dan saya taat, bilang sama saya taat. Iya, kalau kita taat, saudara dan saya akan melihat berkat. Kalau taat, pasti selamat. Kalau taat, saudara dan saya akan lihat apa yang bagi manusia mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Sebab Tuhan mengerjakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Yohanes 21 ayatnya yang ke-6. Ini saudara, Yesus katakan demikian bagi murid-muridnya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Saudara perhatikan di sini, ya Yesus ngomong sama murid-muridnya, ya saudara, dan mereka langsung mengerjakannya. Sebenarnya, saudara, saya mau sampaikan sedikit. Mereka punya potensi untuk tidak taat sama Tuhan Yesus. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Murid-murid nelayan, Tuhan Yesus bukan nelayan. Murid-murid bekerja nangkap ikan dari udah lama gitu saudara ya, bertahun-tahun. Bahkan sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, murid-murid pekerjaannya nelayan. Kalau murid-murid bilang, ya Tuhan Yesus, ya memang Tuhan, ya memang Engkau Tuhan, memang Engkau guru, ya. Tapi tolong dalam pekerjaan yang satu ini jangan ajar-ajarin kami. Kami ini sudah tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi terbukti tanpa campur tangan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan. Semalam-malaman, walaupun berpengalaman, walaupun profesional, walaupun mereka mungkin mereka pikir mereka bisa, tapi tanpa Tuhan. Hari ini sekali lagi firman Tuhan mengajar saudara dan saya, hasilnya sia-sia. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan lihat kuasa yang besar, mujizat yang luar biasa, kemurahan Tuhan menyertai saudara dan saya. Apapun yang kau pegang kerjakan, Tuhan buat pasti berhasil. Bersama Tuhan, saudara dan saya lihat kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, mereka mengerjakannya, ya saudara, karena mereka tahu siapa yang suruh mereka. Amin. Hari ini saudara, saya mau sampaikan, ya, ketika saudara dan saya mengerjakan sesuatu, melakukan firman Tuhan, ya, saudara jangan lihat masalahmu, jangan pandang persoalanmu, tapi lihat janji Tuhan, lihat pandang firman Tuhan, junjung tinggi firman Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini lakukan dengan segenap hati, Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Jangan andalkan pengertianmu sendiri, ya, akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Yang dengar katakan amin, saudara. Haleluya. Ya, jangan bersandar pada pengertian kita, karena pengertian kita kadang-kadang nggak nyampe sama kuasa Tuhan. Pengertian saudara dan saya sebagai manusia, ya saudara, tidak bisa menyelami ya kuasanya Tuhan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya, ya mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, kenapa ikannya nggak 200? Kenapa ikannya nggak 500? Mungkin ada pertanyaan begitu ya. Kenapa harus 153? Saudara, saya sediakan di sini, saudara, ada sedikit perhitungan ya saudara. Jadi ada
angka-angka dan 153, angka 153 itu saudara punya arti. Jadi saudara, setiap angka dalam bahasa Ibrani itu punya arti di dalam, yaitu yang namanya abjad-abjad, yaitu bahasa Ibrani. Di sebelah paling kiri, kalau saudara lihat itu abjad Ibrani. Lalu saudara di sebelah kanannya, ya saudara yang di tengah, ya nomor 2 dari kiri itu adalah alfabet yang saudara dan saya tahu, A, B, C dan lain-lain. Nah saudara, itu sebelah kanannya lagi saudara ada angka-angkanya. Jadi saudara, angka-angka ini ya saudara punya arti yang mana saudara diterjemahkan dalam yaitu bahasa Ibrani 153 ya saudara. Ini saya jelaskan secara cepat karena waktu. Jadi saudara, dijumlahkan semuanya itu menjadi sebuah kalimat yang artinya dalam bahasa Ibrani Ani Elohim. Angka 153 itu diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani artinya Ani Elohim. Dan Ani Elohim diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya I am God. Diterjemahkan lagi di dalam bahasa Indonesia, bahasanya saudara dan saya artinya aku adalah Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus itu Tuhan. Lebih percaya lagi, Yesus itu Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus itu Tuhan bagi saudara dan saya, bagi yang percaya, bagi semua bangsa. Dan Yesus juga yang akan datang kedua kali untuk membawa saudara dan saya, menyelamatkan kita orang percaya. Suatu hari saudara dan saya, kita pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, maka sebelum saudara dan saya masuk pada kekekalan, Tuhan Yesus nyatakan terlebih dahulu, ya saudara, apa yang bagi dunia itu mustahil, tidak mustahil bagi nama Tuhan Yesus, bagi orang percaya. Ya saudara, Yesus mau bilang kalau kamu taat kepadaku, aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan yang menyediakan. Aku adalah Tuhan yang memberi. Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Aku adalah Tuhan yang memelihara. Kekurangan, ketidakadaan, semuanya itu memang nyata ada di dunia. Tapi hari ini saudara dan saya yang percaya, walaupun kelihatannya kurang, kelihatannya tidak ada, kelihatannya mungkin saudara dengar vonis, tapi catat baik bagi hari ini, Allah kita tidak pernah kekurangan untuk memberkati saudara dan saya, orang-orang yang berharap, percaya kepada Tuhan, melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Saudara, Alkitab katakan Yohanes 2 ayat 7 sampai 9 ya. Yesus mengerjakan mujizatnya yang pertama kali di Kana, di perkawinan ya saudara, melalui ketaatan juga. Apa yang firman Tuhan katakan? Yohanes 2 ayat 7 sampai 9. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Haleluya. Sudah perhatikan di sini, saudara, di dalam sebuah resepsi pernikahan, acara perkawinan, saudara, yang begitu sukacita bagi orang Yahudi, saudara, yang namanya anggur tersedia, itu sebuah sukacita, karena anggur itu sukacita. Katakan amin, saudara. Amin. Maka saudara, mereka kekurangan, ya mereka kehabisan. Maka saudara, yang namanya anggur habis, ya secara secara mata, ya saudara, secara kebiasaan itu artinya ya sukacitanya juga habis. Ya, artinya apa saudara? Bahwa kemeriahannya juga habis. Kenapa? Karena anggurnya habis. Tapi Yesus ada di situ, Yesus diundang di acara perkawinan itu. Berbicara apa saudara? Perkawinan bicara keluarga. Ini awal bulan, saudara dan saya mari, keluarga saudara dan saya, kita cari Yesus, cari arah, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Katakan amin. Undang Yesus, ada mujizat. Undang Yesus, ada perkara-perkara ajaib. Katakan amin. Undang Yesus, saudara dan saya tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal. Tuhan Yesus memelihara, memberkati, menjamin hidup saudara dan saya. Itu sebabnya, sekali lagi saya catat di sini saudara-saudara ya, perhatikan baik. Ya, logika manusia seringkali menjadi penghalang mujizat Tuhan ya untuk terjadi, tetapi ketaatan kepada kuasa firman-Nya akan menghasilkan sesuatu yang di luar dari nalar manusia. Semua yang dengar dan percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, pernah ada satu hari saudara, ya ada seorang ibu. Ibu ini saudara, waktu itu saya melayani di Manado, ya ibu ini saudara, dia
punya anak, seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya ini saudara masih umur 7-8 tahun. Ya, saudara, sebenarnya anak ini sehat, tapi tiba-tiba suatu hari anak ini merasa kesakitan ya di bagian di bawah pinggangnya, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi ketika dicek ke dokter ya, ternyata saudara, mohon maaf, jadi salah satu bagian tubuhnya bengkak dan dokter memvonis hernia. Ya saudara, saya sebut hernia, saudara pasti udah ngerti ya. Jadi saudara, apa yang terjadi, anak ini tiba-tiba saja saudara ya, dia nggak merasakan ya sebelumnya ada gejala, tiba-tiba saudara divonis hernia. Dan semakin lama keadaannya semakin melemah. Karena apa saudara, hernianya mohon maaf semakin lama semakin besar. Bengkaknya mohon maaf saudara, itu hampir mau sampai lutut saudara. Anak kecil umur 7-8 tahun. Kalau biasanya saudara hernia mungkin biasanya pria dewasa. Biasanya saudara. Tapi ini anak kecil umur 7-8 tahun saudara. Jadi mereka pun tidak menyangka ya. Karena apa saudara, benar-benar ya tidak ada tanda-tanda gejala dan lain-lain. Semakin lama, semakin hari, semakin lemah anak ini. Tapi penyakitnya juga semakin besar, hampir ke lutut saudara bengkaknya. Mereka sudah mengeluarkan biaya banyak sekali. Sudah ke dokter, ya dokter, profesor, kompor bocor. Ya saudara, pokoknya udah habis banyak. Saya teringat saudara, satu hari ya ada peristiwa yang perempuan pendarahan 12 tahun itu, Alkitab katakan bahwa mereka sudah menghabiskan banyak, hartanya juga sudah banyak ya dihabiskan. Ada banyak orang-orang yang ya mohon maaf hari-hari ini saudara, karena penyakit, karena vonis ya saudara, akhirnya apa saudara, kanan kiri keluar masuk ya rumah sakit, akhirnya bayar semua dan akhirnya ya mohon maaf saudara, sampai habis tidak ada hasilnya. Ya tetap sakit saudara, tetap lemah, sampai suatu hari tetangga ibu ini ya saudara tanya sama ibu ini saudara, ya udah ke gereja belum? Loh, anak saya kan sakit. Ya, saya bawanya ya ke tempat yang untuk berobat dong. Ya ke gereja, cari Tuhan, kata tetangganya saudara. Tetangganya ini saudara jemaat Tiberias. Masa sih di gereja emang bisa? Kalau kamu percaya Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin saudara. Maka saudara ya mendengar itu hatinya juga tergerak. Roh Kudus menggerakkan yaitu kehidupannya. Dia taat. Ya saudara, dia taat untuk apa saudara? Untuk datang kepada Tuhan. Walaupun awalnya nggak mengerti, karena bukan jemaat Tiberias, tapi ada begitu banyak orang-orang yang diselamatkan ketika percaya, yaitu dalam kuasa, yaitu di balik sakramen perjamuan kudus minyak urapan. Pak Paryaji sedang melayani di Manado waktu itu saudara, dan saya sedang ikut beliau waktu itu saudara, bertepatan, saya percaya bukan kebetulan, ibu ini datang, terima minyak urapan, ya beberapa pot yang dari gereja, lalu saudara dia pulang membeli minyak zaitun yang agak besar, didoakan, dicampur dengan minyak urapan dari gereja, dalam nama Tuhan Yesus menjadi minyak urapan. Saudara, selama seminggu, kira-kira hampir 2 minggu, diurapi penyakit anaknya saudara. Semakin lama semakin mengecil, mengempes, bengkaknya kempes sampai satu hari hilang, tidak ada lagi, sudah sembuh, sempurna sehat, bebas dari operasi, tidak ada pisau operasi. Kasih tepuk tangan yang lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dan saya hari ini saya mau sampaikan saudara, kalau saudara dan saya hari ini ya taat datang pada Tuhan, percayalah apa yang bagi dunia nggak mungkin, ya bagi logika manusia itu ya sudah saya sampaikan saudara, sepertinya tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kedua, rekan-rekan boleh bergabung di depan. Saudara dan saya, apa yang Tuhan mau menyatakan bagi saudara dan saya melalui ya mujizat 153. Saudara dan saya, kita percaya, saudara dan saya, kita menerima kehidupan yang kekal. Saudara dan saya menerima yang terbaik dari kerajaan sorga. Karena apa? Yesus memberi saudara dan saya hidup di dunia dan hidup di sorga. Bukan hanya jaminan keselamatan, ya saudara. Kadang-kadang ada orang yang pernah tanya sama saya, Pak Pendeta, ya Tuhan Yesus itu kan kasih ya keselamatan ya bagi saudara, bagi setiap kita. Sudah dijaminkan dalam kerajaan sorga. Amin, saya bilang. Ya kalau you percaya, kalau you jadi pelaku firman, kalau you hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya semuanya akan digenapi. Semua janji Tuhan satu persatu pasti akan digenapi bagi saudara dan saya. Selama di bumi pun Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Katakan amin. Saudara, Alkitab katakan Yohanes 21 ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu.
Perhatikan di sini, Yesus maju, ambil roti dan memberi kepada mereka juga ikan itu. Jadi Yesus memberi makan, Yesus memberi hidup. Manusia ya hidup. Ya hari-hari ini mungkin kita lihat secara jasmani, secara fisik, kita makan, kita minum. Tapi Alkitab katakan saudara bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan, dari kuasa Tuhan. Ya saudara, dan hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan itu berlaku bagi orang yang percaya. Sekali lagi Yesus beri hidup buat saudara dan saya. Hari ini mari, ya saudara, lupakan apa yang ya kadang-kadang saudara, itu yang tadi saya bilang saudara, yang menghalangi ya logika, ya saudara, saya mau sampaikan, lupakan apa yang ya saudara, kebanyakan ya orang kadang-kadang saudara, aduh gimana nanti, gimana gitu ya. Iman itu selalu muncul dengan perkataan meskipun, walaupun ya, walaupun ada persoalan, ada permasalahan, tapi aku tetap percaya kasih setia Tuhan memelihara kehidupanku. Katakan amin. Daripada kita mungkin berkata, aduh ya gimana ini, gimana nanti, bisa enggak ya, mungkin enggak ya, aduh berhasil enggak ya. Tapi saudara dan saya anak-anak Tuhan, kita datang dengan iman. Meskipun kelihatannya tidak mungkin, meskipun kelihatannya mungkin namamu tidak ada di daftar orang yang mau dipromosi, meskipun kau mendengar vonis medis profesional, meskipun kelihatannya sangat-sangat udah tidak bisa. Saudara, minggu lalu saya bilang sama saudara, saya ada sampaikan satu kesaksian yang sangat indah saudara. Ya, ini posisinya saudara, kalau bagi manusia udah gak mungkin punya. Ada satu bapak namanya Pak Hendri, ya saudara. Dia bertobat, ya, dia diratakan dulu sama Tuhan, ya, usahanya bangkrut, divonis sama dokter jantungnya mengecil, harus di ring, harus operasi. Saudara, ketika sama kayak orang bilang udah ketika jatuh ketimpa tangga, ya, tanahnya saudara disita. Tanahnya sudah disita. Bukan baru mau, kalau baru mau disita itu masih ada kemungkinan 50-50 gitu saudara. Ini sudah disita. Itu yang tadi saya bilang saudara, secara teori, secara logika enggak mungkin punya. Ya saudara, sudah disita oleh bank. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia datang dengan seruan, dengan hancur hati, minta doa sama Pak Pariaji, bawa surat saudara. Surat tanah yang sudah bukan punya dia, sudah disita oleh bank. Tadi saya sampaikan sekali lagi saudara, bukan baru mau, sudah disita. Pak Pariaji berdoa, tumpang tangan, ngurapi, kasih perjamuan. Ya dia mendengar Pak Pariaji berdoa, jantungnya akan sembuh, sehat sempurna. Bulan depan you cek dokter lagi, tidak operasi. Pak, tapi ini Pak tanah saya. Pak Pariaji berdoa saudara, tanah you akan dilelang sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali tanah you akan kembali kepada you. Dia gak banyak tanya, dia amin. Walaupun secara manusia pasti kita akan ada banyak pertanyaan. Pak, kenapa 5 kali lelangnya? Ya, emangnya 2 kali gak bisa Pak? Lama banget Pak 5 kali. Tapi dia kerjakan dengan taat setia, dia percaya. Sebab Tuhan yang memberi kehidupan. Amin. Pak Henry saudara, berlatar belakang, tadinya latar belakang bukan orang percaya. Bukan orang Kristen. Dia datang dari penyembah patung-patung. Dia pernah bilang, dia cerita sama kami. Setiap hari dia capek, karena hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, ya harus kasih makan, mohon maaf saudara, dewa-dewanya. Jadi saudara, ya dewa itu kan kayak Tuhan gitu saudara ya. Jadi Senin kasih makan, Selasa kasih makan Tuhannya. Setelah dia bertobat, dia percaya Tuhan Yesus, dia bilang, Pak, dulu saya capek Pak, saya harus kasih makan sama dewa-dewa, Tuhan-Tuhan gitu saudara. Maksudnya ya bagi mereka gitu disebut Tuhan gitu saudara. Tapi hari ini setelah ikut Tuhan Yesus, saya bersyukur. Bukan saya yang kasih makan Tuhan, Tuhan yang kasih makan saya. Yang percaya katakan amin. Sudah kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bukan hanya kasih makan saudara dan saya, tapi dia beri keselamatan, jaminan hidup kekal dalam kerajaan surga. Amin saudara. Saudara, apa yang terjadi? Dalam waktu 5 kali lelang itu saudara, setiap hari dia perjamuan terima darah Yesus. Berlutut menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya percaya, saya bertobat. Tuhan sembuhkan jantung saya. Saudara, lelang pertama tanahnya gak ada yang beli. Lelang kedua gak ada yang berminat. Lelang ketiga gak ada yang mau. Lelang keempat sampai lelang kelima gak ada yang mau beli itu tanah. Beberapa waktu kemudian Tuhan berkati dia. Dapat berkat, tanahnya di buyback sama dia. Dan tepat seperti doa gembala sidang saudara dan saya. 5 kali dilelang gak ada yang beli tanahnya balik ke dia.
nama Tuhan dipermuliakan. Walaupun tidak mungkin, gak masuk logika teori. Saudara dan saya percaya Tuhan berperkara atas hidup orang percaya. Katakan amin. Saudara, di balik itu semua dia bersyukur. Ya saudara, kalau mungkin Papa Regi ngomongnya lelangnya cuma 2 kali, mungkin dia gak punya waktu untuk datang bertobat, membangun kembali hubungannya sama Tuhan. Jadi lelang 5 kali, kira-kira hampir sebulan lebih, hampir 2 bulan, dia bisa punya kesempatan untuk datang dekat dengan Tuhan. Berlutut setiap hari. Tuhan itu kuasanya luar biasa. Katakan amin. Caranya luar biasa. Katakan amin. Tuhan mau kita datang dekat dengan Dia. Dan itu sebabnya saya percaya bukan kebetulan. Kalau Tuhan tuntun gembala sidang saudara dan saya disuruh ngomong 5 kali lelangnya. Coba kalau ngomongnya cuma lelang sekali. Gak punya kesempatan dekat sama Tuhan. Amin. Tuhan kasih kesempatan supaya Pak Henry ini setiap pagi, setiap subuh sama seperti saudara nih yang ibadah pagi-pagi begini. Ada amin saudara. Ya, saya percaya saudara bukan menjadi kebetulan, tidak akan pernah sia-sia. Apapun hari doamu Tuhan kabulkan, Tuhan dengar, Tuhan beri, Tuhan sediakan dari kerajaan sorga buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Selebihnya apa saja yang Tuhan, yang hari ini saudara dan saya minta, Tuhan pasti kerjakan. Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Tuhan beri hidup buat saudara dan saya, tubuhnya dan darahnya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup kekal. Saudara dan saya tidak binasa. Hidup di dunia kita dipelihara. Dalam kerajaan sorga saudara dan saya, kita kekal bersama Tuhan. Majulah bersama dengan Tuhan Yesus. Hiduplah sungguh dalam Tuhan. Sebab waktunya sebentar lagi. Saudara dan saya, mari kita berjaga-jaga. Kita song-song Tuhan Yesus yang kedua kali. Sama-sama kita pesta di sorga. Bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari bersama-sama. Masih ada jalan terbuka untukku. Katakan dari dasar hatimu, segenap iman percayamu. Jangan andalkan pengertianmu. Oh, masih ada jalannya Tuhan. Kulihat kebesaran-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Masih ada jalan. Bagi engkau yang hari ini menghadapi keputusasaan, menghadapi kebuntuan, ingat masih ada Tuhan, masih ada Yesus, masih ada mujizatnya. Bersama-sama dengan percaya katakan, masih ada jalan terbuka bagiku. Jalannya Tuhan yang terbaik, jalannya Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terbuka untukku, kulihat kebesaran. Mari bersama-sama saudara pagi hari katakan, masih ada jalan terbuka. Sebab Tuhan yang buka jalan bagi kami, Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan.
kebesaran-Mu. Kita yang percaya kita berikan lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Pagi hari ini, mari bersama-sama saudara terkasih, kita akan menyaksikan yaitu pembangunan gereja Tiberias. Berikut video highlight. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sungguh besar anugerahnya, selamatkan hidupku. Kini ku jadi miliknya. Kulihat kasih-Nya. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan bagi gereja kita, Gereja Tiberias Indonesia. Di kesempatan kali ini kami menyampaikan yaitu mohon dukungan, doa untuk pembangunan gereja Tiberias Bekasi agar bisa berjalan tepat waktu dan bebas dari segala halangan dan gangguan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sama-sama kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, kita akan menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara siapkan roti dan anggur, bersama-sama kita naikkan puji. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Katakan tubuh dan darahmu Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit beri saudara terkasih. Dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia bagi hari yang berbeda setiap kami masuk dalam perjamuan kudus itu. Kepala Sidang Bapak Pendeta Dr. Siapa jadi juga Ibu Gembala, Pendeta dan Yati Penyaji. Haleluya. Katakan menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus, kita angkat roti. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib yang memberi kami pengampunan dosaku, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami telah segala dosa, setan-setan dan berbanyak. Berkati keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami telah percampuran, perzinahan, kami telah poligami, kami telah orang ketiga di rumah tangga kami. Dan kami bangkit hari kiamat akan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung laut, ujung kaki kami semua tidak mikir, tidak bertiku. Kami telah kesedah tumor, tidak dioperasi, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru sehat, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami telah kanker, tumor. Kami dua dan keluarga kami tidak terkabar, dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami berdua segala penyakit ini sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Inilah
roti dari surga ialah tubuh Kristus. Kita angkat saat ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai penjang baru kekal dosaku diampuni. Kami berdoa agar keluarga kami semua disucikan menjadi warga kerajaan surga, disempurnakan tubuhku, jiwaku, agar keluarga kami akan bangkit dari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, kita tidak kata-kata. Kami doa, anak muda diberkati, yang pandai, cerdas, roh gagal, bodoh kami tolak, agar anak muda selalu naik kelas, lulus ujian. Kami doa, diurapi agar kami mulutku ada kuasa, ada mujizat. Kami doa, kami jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami doa, ginjalku sehat, paru-paru sehat, liver sehat, pankreas sehat sempurna. Kami doa, peredaran darah sempurna, normal, 120, 80. Kami tolak diabetes, diabetes. Kami doa tidak terkapar di rumah sakit, bebas operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami doa tidak akan koma. Segala penyakitku semua ini kita doa masing-masing. Sebut sakit Anda doa masing-masing. Sebut sakit Anda. Kita angkat tangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengajar, merintahkan, mengucapkan bahwa bersama ini lebih dari roti mana, jangan roti mana. Satu generasi makan tidur di padang gurun. Yang kedua, jangan roti mana, ada tubuh kemuliaan. Kami berjanji hidup yang suci, hidup yang kudus. Keluarga kami hidup yang suci, keluarga kudus. Tidak kami tolak persaingan, kami tolak orang ketiga di rumah tangga agar keluarga kami akan jadi warga surga. Kami doa untuk keluarga miskin. Tuhan yang berkata dengan roti mana setiap hari pakai kasus baru. Tuhan terangkan kepada gereja bebas kasus gambar majikan. Roh Tuhan, roh gagal, roh miskin, kami tolak, diberkati. Awal kerjaan kami berkati, keluarga bebas beruna, kami bersama bangsa kami berkati beruna, bangsa India, Amerika Latin, Afrika bebas dan beruna. Begitu menderitanya orang-orang di Afrika, di India, maka Tuhan kami berseru, bangsa manapun, negara yang buat bersama dihancurkan Tuhan. Kasihan bangsa-bangsa yang korban. Kami berdoa, kirim malaikatmu agar bertobat di India, dan kami berseru agar terus dikembalikan ke negara asal. Kami doa, kami berseru, kami doa kami agar negara manusia dihancurkan, tidak layak diberkati, dihancurkan, kembali bersama kembali ke negara asal. Dan kami, keluarga kami itulah tidak bersuara.
kami telah bersuara, keluarga kami diberkati sehat sempurna, tidak akan terkapar sakit, tidak dioperasi. Kami doa, segala penyakitku sembuh hari ini, sudah diangkat di atas kawasan inilah. Darah Yesus, darah kebangkitan. Dari suatu hari Tuhan merintahkan untuk memberi kuasa harapan. Kemudian Tuhan menulis di langit ayat di Hakim 9:89. Maka kita akan melihat ini. Sudah perintahmu Tuhan, kita sudah kerja materi. Perintahmu kembali kuasa harapan agar ini muliakanlah, juga muliakan agar kami mulia yang segambar sebagai mulia anak kerajaan surga. Mereka jaga kami, jaga rumah tanggaku, keluargaku, kemana-mana jaga mereka. Kita akan bersuna, dijaga mereka, tidak bahaya, tidak celaka. Kami doa diberkati, sebagai warga surga diberkati. Mereka jaga keluargaku, jaga rumahku. Kami diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah menyerahkan urapi kami sebagai warga surga, agar kami bangkit dari kiamat, masuk surga. Kami telah kutus sakit, kutuk kanker tumor, penyakit, segala kutuk sakit sudah disembuhkan. Kami berdoa, Tuhan bebaskan kami dari kanker, dari tumor, tidak sakit ginjal, tidak sakit jantung, tidak liver. Anda oleskan bagai sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Oleskan bagai sakit, Anda doa sembuhkan sakit. Seperti telepon ada orang yang online, urapinya perdarahan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini mengurapi kami, sewarga surga, karena kami punya melekat jaga keluargaku, rumahku. Kami berkati, punya rumah di bumi, rumah di surga. Kami doa bangsa kami tidak resesi, tidak mesti makut, pakar tidak akan bersuara. Para presiden, para menteri bebas dari virus corona, juga para gubernur diberkati bebas corona. Kami doa bangsa kami bebas dari resesi, bebas virus corona. Lindungi bangsa kami berkati, dan kami berseru agar bangsa yang buat virus corona dihancurkan. Kami berseru Tuhan, bangsa yang buat virus corona harus dihancurkan. Di India yang sengsara, agar virus yang melanda India dikembalikan ke negara asal, ke asal virus dihancurkan. Kami tidak adalah bangsa-bangsa menderita virus corona, maka kami berseru agar negara yang menderita karena virus bebaskan, agar dikembalikan kepada bangsa buahnya. Tuhan, kami seru kabung kedua kami, ilah menyarapkan, muliakan kami muliakan Tuhan kami, agar kami semua jadi warga surga, akan sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Amin. Kembali kepada puji Tuhan, kita mengucap syukur saudara dan saya sudah menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Tuhan Yesus kita sudah diurapi. Mari saudara dan saya kita percaya dengan iman. Saudara dan saya diberikan kehidupan kekal, dipelihara Tuhan, disediakan yang terbaik. Apapun yang hari ini engkau imani, terimalah dengan iman. Ya, pokok doa saudara dan saya sudah dijawab Tuhan, sudah
dikabulkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang kepadamu dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu penuh kuasa. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami imani sesuai dengan janji firman-Mu bahwa tubuh darah Yesus kami makan minum. Kami menerima hidup kekal. Selama di bumi kami dipelihara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, kami berdoa. Berkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus biar firman Tuhan jadi kekuatan yang baru. Disampaikan oleh Gembala Sidang kami. Kami berdoa Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Umur panjang, sempurna sehat, tegap sentosa, terpelihara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap berkat. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga, anak cucu mantu dipelihara Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik bagi kami. Itu sebabnya sebagai bentuk ucapan syukur kami yang kedua pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa persembahan kami yang kedua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur kami ada di Tiberias. Maka Tuhan Yesus yang memberi hidup, yaitu Tuhan Yesus yang memberi mujizat. Tuhan Yesus juga yang memelihara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari kami melihat terheran-heran mujizat kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami datang kepada Tuhan dan kami imani juga Tuhan Yesus memberkati kami lipat kali ganda. Pekerjaan, toko dagangan, usaha, karir kami diberkati dan disediakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa yang terbaik bagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang bagi kami. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati, yang mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami sangat mengucap syukur, sebab karena kasih Tuhanlah kami hidup, kemurahan-Mu yang memberikan kami kehidupan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Tuhan Yesus yang memberikan tubuh darahnya bagi setiap kami untuk menjadi makanan dan minuman, agar hari ini kami punya hidup kekal, kepastian di dalam kerajaan sorga bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur, berkati jemaat-Mu pulang, Tuhan Yesus memberkati dari Gering-Nias, Tuhan memberkati setiap langkah mereka, dijaga, bahkan juga dilindungi. Kuasa darah Yesus tutup bungkus kami bersama dengan keluarga sampai di rumah kami masing-masing dalam berkat Tuhan. Kami berdoa, berkati Pak Henry bersama dengan keluarga dalam berkat kasih anugerah Tuhan, usahanya maju, diberkati berhasil. Kami doa berkati Pak Yulianto bersama keluarga, Tuhan berkati Bu Intan bersama keluarga, berkati Lina bersama keluarga, Pak Andre Buin diberkati, Tuhan berkati Pak Adrian dan keluarga diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa berkati semua rumah tangga, keluarga, bahkan anak-anak muda diberkati Tuhan, punya roh the best, the biggest di bidangnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Anggor bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Kami berdoa semua yang melayani, Tuhan Yesus memberkati. Worship leader, Tuhan berkati Dani Rudolf, juga berkati Sony bersama keluarga, berkati backup singers, Imam Musik Renaldi dan rekan, berkati Tuhan. Tuhan berkati tim event, Josephine sama rekan-rekan, tim media, tim sound operator media, Tuhan berkati Asyar, greeter, penerima tamu. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang melayani Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasih anugerah kebaikan Tuhan menyertai kami, Gembala Sidang kami. Kami mengucap berkat Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami berdoa sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri urapi, yaitu kekuatan ekstra, double berkat, double mujizat dalam nama Yesus. Umur panjang, Tuhan Yesus memberkati, sehat sempurna, tegap sentosa bersama dengan keluarga besar dalam nama Tuhan Yesus. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, disayang Tuhan. Argo Pariaji diberkati Tuhan. Kami doa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan segera selesai dari pandemi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pembangunan gereja Tiberias Indonesia di Bekasi Town Square diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan beri kemudahan, kelancaran. Kami berseru, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkati, kami boleh merayakan kebaikan kasih Tuhan tahun ini di acara ulang tahun gereja di gereja Tiberias, yaitu yang baru. Kami berdoa, kami menyerahkan semua, yaitu pembangunannya Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sediakan.
dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati penuh kemuliaan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, bahkan juga nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami pasti diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami berdoa, perjalanan kami pulang dijaga malaikat. Besok apa yang kami pegang, Tuhan Yesus buat berhasil. Jemaatmu yang di live streaming seluruh Indonesia, di Jabodetabek, dimanapun berada, dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Kami yang ada kuasa minyak dan anggur, kami klaim janji Tuhan tidak akan dirusakkan sampai selama-lamanya. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang buat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang luar biasa menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Engkau, ku kagum akan Engkau. Yaudah, sesi yang pertama pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Shalom Tiberia.